kembali lagi bersama saya Chandra Anastasia Simbolon dengan NPM 230841148. Selamat datang di video keempat dari rangkaian proyek keamanan basis data saya untuk sistem kasir restoran. Nah, jika di video-video sebelumnya kita sudah berhasil membangun struktur tabel, memanipulasi data, hingga mengunci keamanan database aksesnya, maka di video keempat ini kita akan melangkah ke tahap yang jauh lebih tingkat lanjut, yaitu otomatisasi database. Di sini tidak perlu lagi mengetik perintah manual yang berulang-ulang. Kita akan memogram database di proyek dengan perintah dari CMD agar bisa bekerja secara cerdas dan juga otomatis menggunakan 4 pilar utama, yaitu store procedure, function, trigger, dan juga variable. Melalui fitur-fitur ini, kita akan membuat simulasi nyata di CMD, misalnya bagaimana stok makanan di tabel menu bisa otomatis berkurang secara real time setelah sesaat pelanggan melakukan pemesanan. Secara singkat, apa sih itu store procedure, function, trigger, dan juga variabel, serta mengapa keempat komponen ini sangat penting untuk otomatisasi sistem kasir yang saya bangun. Nah, pertama itu adalah store procedure atau prosedur tersimpan. Jadi, store procedure ini adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan kita bisa panggil berulang kali hanya dengan satu baris perintah call. Nah, di sistem restoran ini nantinya akan menggunakan untuk menyederhanakan proses yang panjang. Jadi misalnya daripada kasir harus mengetik query insert manual yang panjang setiap kali ada pesanan baru, kasir cukup memanggil prosedur yang sudah kita buat. Ini membuat proses kerja kasir menjadi jauh lebih cepat dan juga efisien. Yang kedua yaitu adalah function. Nah, hampir sama dengan store procedure, tetapi function ini dirancang khusus untuk melakukan perhitungan teknis dan juga wajib mengembalikan satu nilai spesifik sebagai hasilnya. Nah, di dalam database restoran ini, function sangat berguna untuk menangani logika bisnis otomatis. Contohnya itu adalah logika untuk menghitung potongan diskon pelanggan maupun kalkulasi total biaya secara instan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu adalah program otomatis pemicu atau trigger yang berjalan sebagai respon terhadap aktivitas tertentu pada tabel, baik itu setelah atau sebelum proses insert, update, atau juga delay. Nah, ini adalah inti otomatisasi dari database. Di sini saya akan membuat trigger itu bekerja secara real time. Ketika ada data transaksi pesanan baru masuk di tabel pemesanan, trigger ini akan otomatis bergerak ke tabel menu untuk memotong jumlah stok menu yang tersisa tanpa perlu intervensi manual dari kasir. Keempat, yaitu yang terakhir adalah variabel. Nah, variabel ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan data sementara dalam memori selama sesi CMD kita berlangsung. Di sini kita membutuhkan variabel untuk menjembatani aliran data, misalnya itu menyimpan nilai ID pesanan atau total harga sementara sebelum data tersebut diproses atau dimasukkan ke tabel lain. Nah, setelah kita memahami fungsi masing-masing komponen otomatisasi ini, mari kita langsung implementasikan kodenya satu persatu di CMD. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di dalam MariaDB Monitor pada database DB Project. Sebelum membuat program otomatis, kita wajib mengubah pembatas perintah bawaan menggunakan perintah delimiter. Ini dilakukan agar CMD tidak langsung mengeksekusi kode sebelum program kita selesai ditulis secara utuh. Pertama, kita akan membuat store procedure bernama tambah menu baru. Jadi fungsinya adalah membungkus perintah query yang panjang agar kasir bisa memasukkan menu makanan baru secara instan tanpa mengetik sintaks insert berulang kali. Selanjutnya, mari kita uji prosedurnya menggunakan perintah call tambah menu baru STManis 5100. Nah, ketika di enter muncul notifikasi sukses. Mari kita cek tabel menu dengan perintah select from menu. Bisa kita lihat di layar bahwa data STManis sudah otomatis masuk dengan rapi. Kedua, kita akan membuat function bernama hitung pajak. Komponen ini bertindak seperti kalkulator mini dalam database untuk menghitung pajak restoran sebesar 10% dari harga asli menu dan mengembalikan hasilnya secara instan. Jadi, kita kembalikan ke delimiter, lalu langsung kita uji fungsi ini untuk menghitung pajak dari menu seharga 25.000 menggunakan perintah select hitung pajak 25.000 as pajak menu. Bisa dilihat di layar bahwa langsung menampilkan angka 2.500 dengan sangat akurat. Ketiga, ini adalah inti dari otomatisasi database kita, yaitu
Trigger bernama kurangi stok setelah pesan. Di sini sistem bekerja secara otomatis. Jika ada data pesanan baru yang dimasukkan ke tabel pemesanan, maka jumlah stok makanan di tabel menu harus langsung berkurang secara real time. Di sini kita buktikan, lihat dulu stok makanan ayam bakar dengan ID menu 1 lewat select from menu where ID menu sama dengan 1. Di sini tertera stoknya 50 porsi. Sekarang kita simulasikan bahwa ada pelanggan baru yang memesan makanan lewat perintah insert into pemesanan, nomor meja, status pembayaran, tanggal pesanan, dan juga ID user. Data pesanan sukses masuk. Sekarang kita cek kembali ke tabel menu kita menggunakan perintah select from menu where ID sama dengan 1. Bisa kita lihat di layar, tanpa perlu kita kurangi secara manual, stok ayam bakar kini otomatis berkurang sendiri menjadi 49 porsi berkat bantuan Trigger yang telah kita buat. Terakhir, kita akan menggunakan variabel yang ditandai dengan simbol X. Variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai sementara di dalam memori CMD selama sesi ini berlangsung. Kita simpan harga makanan dan jumlah porsi ke dalam variabel, misalnya set harga ayam dan juga set jumlah porsi. Untuk menghitung total belanjaannya, kita tinggal panggil kedua variabel tersebut dengan query matematika sederhana seperti pada layar berikut. Sistem langsung menampilkan hasil kalkulasi senilai 75.000 secara instan. Nah, kita sudah berhasil memprogram dan menyaksikan langsung bagaimana keempat pilar otomatisasi database mulai dari store prosedur, function, trigger, hingga penggunaan variabel dengan sangat sinkron menggunakan CMD. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, sistem kasir yang saya bangun tidak hanya sekedar menyimpan data secara statis, tetapi juga bisa berpikir dan juga mandiri, seperti misalnya mengotak stok makanan secara otomatis saat pesanan masuk, dan juga menghitung kalkulasi data secara instan. Ini membuktikan bahwa backend database kita sudah siap mendukung performa aplikasi yang responsif dan juga human error. Namun, rangkaian akhir basis data saya masih menyisakan satu langkah final lagi untuk menyempurnakan seluruh sistem yang sudah saya bangun mulai dari video 1 hingga video keempat. Saya Chandria Anastasi Simbolon mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing atas bimbingannya serta kepada teman-teman semua yang masih menyimak hingga video keempat ini. Pastikan kalian tidak melewatkan bagian paling akhir dari seluruh rangkaian presentasi saya ini. Sampai jumpa di video kelima yang merupakan video penutup dari proyek akhir saya. Terima kasih dan salam produktif.